datang para peserta Zoom kegiatan pada hari ini, yaitu Piaut Inspire. Ada alumni talk di mana sesi ini adalah sesi sharing session dengan alumni. Pada kesempatan kali ini akan dibagi jadi 2 sesi yang akan membahas mengenai LPDP dan BIP, beasiswa dari uh, Kemenkeu dan juga beasiswa dari Kemenak, ya, yang akan disampaikan oleh Mbak Farida dari PIAUD 2019 yang saat ini menjadi award di LPDP. Sudah menentukan kampusnya ya Mbak Ida? Sudah, Pak. Oke, Masih proses daftar. Oke, siap. Itu dirahasiakan dulu. Nanti biar kalau ada yang tanya biar bisa menanyakan langsung. Dan nanti Oke. acara ini akan dipandu oleh Mbak Sulis Aminatul Lailia, calon wisudawan kita dari PIAUD Angkatan 2021, yang kita doakan dan harapkan supaya bisa melanjutkan ke jenjang studi selanjutnya, baik itu melewati jalur beasiswa LPDP, BIP maupun scholarship yang lain, gitu. Dan saya harap peserta di sini yang terdiri dari mahasiswa PIAUD semester-semester akhir maupun alumni juga bisa yang memiliki minat untuk dan berkesempatan untuk studi lanjut, eh, memang sebaiknya mencari beasiswa. Syukur-syukur bisa go abroad ya, go abroad ke luar negeri, yang mana itu bisa menjadi pengalaman yang berbeda tentu. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya di Indonesia. Kalau nggak memungkinkan lagi ya nanti pasti ada kesempatan. Oke, oke. Eh, Terima kasih yang sudah hadir. Semakin bertambah ya pesertanya. Semoga nanti Mbak Ida di sini bisa membagikan semangatnya dan membagikan pengalamannya mendaftarkan LPDP, yang mana berdasarkan sejarahnya ini Mbak Farida eh, pernah pernah apa namanya pernah nggak lolos juga ya Mbak Farida ya, dan kemudian akhirnya bisa tembus. Iya, pernah sekali, Pak. Jadi nggak ada alasan di sini untuk merasa gagal, karena mencoba aja belum kok bisa gagal ya, kan nggak tahu ya. Makanya harus mencoba dulu supaya bisa tahu kalian bisa berhasil atau enggak. Oke, nanti Mbak Farida di sini akan membagikan pengalamannya. Terima kasih Mbak Farida sudah bersedia mengisi sharing session alumni ini, yang mana berdasarkan data saya, mahasiswa kita itu yang berminat untuk studi lanjut itu lumayan banyak ya, bisa dikatakan lumayan banyak. Dan kebetulan karena Mbak Farida ini dari prodi kita, dari prodi Piaut, nah tentunya terkait dengan cover letter dan line profiling dan sebagainya itu kan bisa menjadi acuan buat kalian yang program studi Piaut mau melanjut ke early childhood education lagi, pendidikan anak usia dini lagi, begitu. Jadi linear ya. Nah, semoga Mbak Farida ini yang mengawali pintu terbuka dari beasiswa ini bisa memberikan inspirasi ke adik-adik tingkatnya untuk bisa tembus beasiswa. Nanti kan akan ada reuni, misalnya reuni LPDP UIN kan? Atau reuni BIP UIN. Oke, dan nanti akan dipandu oleh Mbak Sulis Aminatul Lailia selaku host yang akan mendampingi Mbak Farida ya. Acara ini nanti akan
dibagi alumni talk ini dibagi menjadi 2 sesi, yang pertama LPDP dan yang kedua BIP, gitu. Jadi kalian itu bisa mendaftar berbagai macam jalur beasiswa kalau yang disediakan di Indonesia di antaranya itu, yang dari luar ada lagi ada Erasmus, ada apa lagi sebagainya, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih. Saya mewakili Bu Rohina selaku Kaprodi mengucapkan terima kasih kepada Mbak Farida yang sudah bersedia mengisi sharing session dan juga kepada para peserta Zoom ini. Eh, Silakan catat poin-poin pentingnya dan nanti materinya akan di-share di pertengahan acara ya, gitu. Oke, terima kasih. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya akan di-handle oleh Mbak Sulis dan juga pemaparan oleh Mbak Farida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi, Ayo Mbak kenal Sulis. teman-teman. Apa kabar? Ayo dijawab loh. Kabarnya Halo, baik apa enggak? baik Mbak. Gimana hari ini sudah siap belum untuk ikut PIAUD Alumni Takso 2? Insya Ayo. Allah. Siap, nggak sabar. Perkenalan ya. Perkenalan dulu ya. Nama aku Sulis Aminatul Lailia dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya di sini sebagai host yang akan memandu jalannya acara PIAUD Alumni Takso 2 ini. Kali ini siapa ya yang tahu narasumber terbaik kita? Ayo yang ada di samping aku. Mbak Farida. Ya, benar sekali. Halo Kak Idai. Halo, Dek Laili. Kak Ida ini kalau kalian belum tahu, Kak Ida ini yang lolos beasiswa LPDP 2024 loh. Keren banget ya Kak Ida ya. Kalian pasti bisa loh kayak gitu ya, seperti Kak Idai. Baik, langsung saja ya Kak Idai untuk memaparkan materinya. Pasti kalian dan aku juga kepo nih ya. Apa itu LPDP dan bagaimana sih caranya mendapatkan beasiswa LPDP itu? Baik, untuk Kak Ida silakan untuk memaparkan materinya. Sesi yang pertama yaitu pada fokus beasiswa LPDP. Baik, terima kasih Mbak Laili eh, atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Oke, langsung saja saya share screen ya, teman-teman. Ya Mbak. Baik, Kak. Oke. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Mbak. Mbak. Sudah. Oke. Sebelumnya karena ini semua dari pendidikan anak usia dini, kita keluarkan jargon kita dulu ya. Oke. Bisa ya? Oke. Kalau misal eh, Kak Farida bilang piawut, berarti jawabnya Bahagia. Bahagia, ceria, bahagia, mulia. ceria, mulia. Oke. Oke, piawut, Bahagia. Bahagia, ceria, Mulia. mulia. Oke, semangat ya semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Rizky Aminah, biasa dipanggil Kak Idai. Panggil aja Kak Idai ya, teman-teman, biar lebih akrab gitu ya. Kak Idai, biasanya nama panggungnya Kak Idai. Oke, teman-teman. Teman-teman di sini ada yang sudah tahu apa itu beasiswa LPDP?
Ada yang sudah tahu mungkin dari teman-teman yang lain atau dari saudara tentang beasiswa LPDP? Apa itu beasiswa LPDP? Ada yang tahu? Sedikit, Mbak. Sedikit Sedikit ya? tahu. Mm-mm. Oke. Ayo coba siapa yang tahu? Ada Tahu yang saya, tahu? tahu saya anggarannya sebulan Anggarannya itu 4 besar. juta. Terus apa lagi nih? Heeh, Terus, ya intinya saingannya ketat gitu, Mbak. persaingannya ketat. Terus apa lagi? Ada lagi? Udah ya, itu ya persaingannya ketat. Anggarannya besar, betul banget anggarannya besar sih, teman-teman. Lumayan banget ya. Oke, langsung aja ya ke PPT dari Kak Idai. Judulnya yaitu Jalan Menuju Studi Impian dengan Beasiswa LPDP. Wah, lanjut ya. Kita kalau misal kita mau daftar beasiswa LPDP, kita harus tahu apa sih LPDP itu. Nah, beasiswa LPDP itu adalah LPDP itu singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, ini adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, teman-teman. Beasiswa ini tujuannya apa? Untuk mendukung pendidikan tinggi bagi putra-putri terbaik bangsa agar kita tuh putra-putri terbaik bangsa itu bisa menempuh studi lanjut di dalam maupun di luar negeri. Ada yang di sini punya impian ke UK atau ke mana Belanda atau kemanapun itu. Nah, beasiswa LPDP bakalan membiayai 100% dari keberangkatan, kepulangan, biaya hidup di sana, terus biaya kuliah dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus jenis-jenisnya apa aja sih Kak Idai? Jenis-jenis dari beasiswa LPDP itu ada. Yang pertama itu beasiswa reguler. Nah, kalau beasiswa reguler ini biasanya diperuntukkan buat masyarakat umum yang ingin melanjutkan S2 atau S3, teman-teman. S3 juga ada ya, teman-teman, kalau LPDP. Terus yang selanjutnya yaitu ada beasiswa afirmasi. Nah, ini termasuk KID sendiri penerima beasiswa afirmasi ini, teman-teman, dari LPDP. Jadi kalau beasiswa afirmasi sama reguler itu bedanya apa sih, Kak Idai? Nah, bedanya itu sebenarnya tahapannya sama, teman-teman. Kayak seleksinya sama, ada seleksi administrasi, terus ada seleksi skolastik, terus ada juga seleksi wawancara. Nah, bedanya kalau beasiswa afirmasi itu passing grade-nya nggak terlalu tinggi, teman-teman. Jadi, tapi syaratnya itu kamu yang pendaftar itu harus terdaftar di Kementerian Sosial. Caranya bukanya gimana sih Kak Idai? Udah tahu ya, teman-teman? Ada yang sudah tahu cara bukanya? Cara buka kita terdaftar atau enggaknya ya, teman-teman. Oke, Kak Idai contohkan ya di web ya, teman-teman. Cek. Kemensos. Ya. Oke, nanti teman-teman cek di sini ya, teman-teman. Kementerian Sosial Republik Indonesia. Cek nama teman-teman itu terdaftar atau tidak di Kemensos. Kalau misal nama teman-teman itu terdaftar, teman-teman bisa ikut jalur afirmasi, teman-teman ya. Coba kita buka dulu ya.
Ya, agak lama ya teman-teman. Nah, ini nanti ada nama, terus nomor KTP kalau nggak salah. Nanti teman-teman masukkan daerahnya, daerah sesuai dengan alamatnya teman-teman. Terus, oh nggak ada nomor KTP teman-teman, ada nama sama wilayahnya. Diisi sesuai dengan wilayah yang ada di KTP-nya teman-teman. Kalau misal terdaftar, nanti teman-teman bisa ikut beasiswa jalur afirmasi ini, teman-teman ya. Terus ada lagi, ini beasiswa targeted tuh biasanya buat CPNS yang mau lanjut studi, itu bisa juga. Atau ada juga dari TNI atau Polri yang mau melanjutkan studi lanjut. Seperti itu teman-teman. Terus ada juga beasiswa kolaborasi, biasanya ini LPDP sendiri berkolaborasi dengan beberapa perusahaan di Indonesia yang kiranya karyawannya itu mau melanjutkan studi lanjut, seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Apa itu beasiswa LPDP? Nah, apa sih yang LPDP berikan untuk kita sebagai awardnya, kita sebagai penerimanya? Yang pertama pastinya biaya pendidikan ya teman-teman. Yang kedua yaitu biaya hidup. Yang ketiga dukungan tambahan. Seperti kayak KID sekarang ada pelatihan bahasa di UNER Surabaya yang dibiayai full oleh LPDP. Bulanannya, kemudian transport pulang pergi, dan juga biaya untuk melaksanakan pelatihan bahasa di UNER Surabaya, teman-teman. Kalau biaya hidupnya itu biasanya teman-teman disesuaikan dengan UMR masing-masing daerah, teman-teman. Jadi nanti LPDP akan memberikan biaya ke teman-teman para awarde, misal ya Amin ya, itu setiap 3 bulan sekali kepada teman-teman, kalau nggak salah ya. Karena KID sendiri belum kuliah ya teman-teman, ini cerita dari teman-teman KID. Terus ada juga biaya pendidikan teman-teman. Kalau biaya pendidikan pastinya akan langsung dibayarkan ke universitasnya ya teman-teman. Jadi kita nggak usah mikir, kalau S2 kita hanya fokus kuliah aja teman-teman kalau kita dapat beasiswa. Jadi fokus kuliah, terus fokus untuk belajar. Jadi soal biaya kita tidak usah pusing-pusing ya teman-teman ya. Terus syaratnya apa sih? Syarat umum beasiswa LPDP ini apa sih Kak Idai? Yang pastinya pertama, warga negara Indonesia. Nih. Yang kedua, yaitu memiliki rekam jejak yang baik dalam hal akademik, teman-teman. Jadi kayak misal teman-teman pas S1-nya ikut seminar, sering ikut pelatihan atau organisasi, itu bakalan kepake banget saat kita menghadapi wawancara nanti. Karena kita nanti bakalan menjelaskan itu, kita ikut ini, terus kita kaitkan juga sama esai yang kita tulis, teman-teman. Terus telah diterima di universitas tujuan. Nah, ini kalau misal teman-teman daftarnya lewat jalur yang dapat LOA. Jadi ada 2 jalur ya teman-teman ya. Setiap jenis beasiswa ini ada 2 jalur. Teman-teman non LOA dan dengan LOA. Kalau non LOA ini apa sih Kak Ide? Kalau non LOA ini berarti teman-teman daftar beasiswanya dulu, baru daftar kampus. Kalau dengan LOA, teman-teman dapat kampusnya dulu, udah daftar ke kampus, udah diterima di kampus tujuan, kemudian teman-teman daftar beasiswa LPDP.
Kayak gitu ya teman-teman ya. Terus, memenuhi batas usia dan persyaratan khusus dan lain-lain. Ini juga ada ya di bukletnya beasiswa LPDP. Terus berkomitmen untuk kembali mengabdi di Indonesia. Kalau kita kuliah di luar negeri, misal ya, kita harus ingat tujuan kita yang awal untuk kembali ke Indonesia, untuk memajukan Indonesia. Seperti itu ya. Ini khusus beasiswa yang luar negeri. Terus tahapan pendaftarannya apa aja sih Kak Idai? Nah, tahapan pendaftarannya itu ada pertama itu seleksi administrasi. Ini kita masukkan data-data kita, nama kita, anggota keluarga, dan lain-lain. Terus upload, kalau nggak salah yang paling penting itu ijazah ya teman-teman, atau surat keterangan lulus. Kalau teman-teman udah punya itu, teman-teman langsung bisa nih daftar beasiswa LPDP. Jadi surat keterangan lulus, terus ada transkrip nilai, terus ada juga KTP, KK, dan lain-lain. Terus yang kedua ada seleksi skolastik. Yang ketiga ini substansi ini seleksi wawancara ya teman-teman. Terus ada yang tanya nih, biasanya yang tanya Kak Ida, terus lihat infonya di mana, bukletnya di mana Kak Ida, kayak gitu. Jadi ini kunci ya teman-teman di sini. Ini ada link login, dan kita kalau misal mau buat akun di sini juga teman-teman. Jadi kita masuk ke link ini, terus kita pertama ya, kita download bukletnya dulu. Oke, kita masuk dulu ya di linknya ya teman-teman ya. Nah, nanti ada di sini nih. Nih, selamat datang di pendaftaran beasiswa LPDP. Oke. Nah, bukletnya di-download di mana sih Kak Ida? Bukletnya bisa di-download di bawah sini, teman-teman. Sesuai jalur yang teman-teman mau ambil. Nih, ini masuk ke akunnya Kak Ida ya, karena Kak Ida udah punya akun. Kalau misal belum punya, gimana Kak Ida? Daftar akun di sini juga ya, teman-teman. Oke, udah ya, kembali ke PPT-nya. Oke, ini kunci ya, teman-teman, kunci surga. Untuk teman-teman bisa memulai untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa LPDP. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Yang pertama seleksi administrasi. Nah, ini syaratnya apa aja sih teman-teman? Syaratnya itu ada biodata, kartu tanda penduduk, terus ada scan ijazah, surat pemberitahuan sebagai mahasiswa, terus ada transkrip nilai, terus dokumen konversi IPK ini kayak apa ya? Ijazah gitu loh teman-teman, ijazah. Terus ada juga kalau misal teman-teman sudah diterima di kampus tujuan, bisa menyertakan luarnya teman-teman ya dari universitas tujuan. Kalau misal sudah diterima, terus ada juga surat rekomendasi dari bisa dosen, pembimbing skripsi, atau kaprodi, atau dekan, bisa ya teman-teman ya. Terus ada juga surat pernyataan, terus ada lagi surat usulan dari pejabat yang berwenang. Ini biasanya buat yang targeted teman-teman. Kalau yang reguler sama yang afirmasi nggak pakai ini. Terus ada profil diri. Nanti teman-teman isi sendiri di akunnya teman-teman, akun masing-masing teman-teman. Kalau udah daftar, udah buat akun, teman-teman isi profil dirinya. Terus komitmen kembali ke Indonesia.
Ini berupa apa sih Kak Idai? Berupa esai yang ditulis di akun beasiswa teman-teman. Kalau teman-teman udah berniat untuk mendaftar ya teman-teman. Terus beasiswa LPDP-nya juga sudah buka, teman-teman bisa mungkin sekarang bisa mempersiapkan ya gimana baiknya alurnya esai saya gimana ya kayak gitu. Nanti Kak Ide kasih tips-tipsnya ya teman-teman ya. Terus ada kalau misal S3 itu disuruh membubuhkan juga proposal penelitian teman-teman. Kemudian ada publikasi misal teman-teman punya jurnal sekarang atau punya tulisan bisa nanti diisi di akunnya teman-teman. Terus prestasi apa, pengalaman organisasi yang kayak Kak Ida bilang tadi ya. Terus ada yang paling penting nih, syaratnya yaitu sertifikat bahasa asing. Nah, ini kalau misal yang jalur afirmasi itu sertifikat bahasa asingnya untuk sekarang ya teman-teman, kalau pas KID itu minimal 400. Kalau sekarang sudah nggak ada kalau yang afirmasi. Jadi teman-teman kalau misal terdaftar di Kemensos, teman-teman bisa langsung daftar tanpa tes bahasa seperti itu. Kalau misal yang reguler berapa Kak Idai? Kalau yang reguler itu minimal 500 teman-teman. Ya, dan TOEFL-nya harus TOEFL ITP yang resmi ya, teman-teman ya. Terus lanjut ya, kita masuk ke urutan nulis esai beasiswa LPDP. Oke. Urutannya apa sih? Yang pertama itu perkenalan pastinya ya, perkenalan. Kita tuliskan nama kita, tuliskan tapi secara singkat aja ya, nggak usah alamat ditulis semua sampai bumi tata surya, nggak usah teman-teman, nggak usah pakai alamat. Jadi tuliskan secara singkat nama, alamat, tapi alamatnya jangan yang panjang-panjang. Terus latar belakang pendidikan seperti itu. Dari mana? Saya alumni dari PIAUD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, misal seperti itu ya. Terus pengalaman, ceritakan 3-4 pengalaman yang relevan dengan jurusan yang teman-teman pilih. Misal teman-teman mau milih jurusan pendidikan anak usia dini nih, berarti teman-teman harus membubuhkan pengalaman tentang mengajar di TK misal gitu, atau mengikuti volunteer di sekolah mana kayak gitu ya. Pokoknya pengalaman yang relevan dengan tujuan kampus yang kita pilih. Terus pastikan setiap pengalaman itu berkaitan dengan masalah yang ingin dibahas teman-teman. Terus dengan kontribusi yang akan diberikan. Kontribusi itu apa sih Kak Ide? Kontribusi itu apa yang kita berikan untuk Indonesia, kan kita udah dikasih beasiswa nih. Apa yang kita lakukan buat Indonesia, seperti itu ya gambarannya ya. Oke, selanjutnya masalah. Aduh, cari-cari masalah ini yang sulit ya. Ya, teman-teman ya. Kalau masalah ini bisa teman-teman jelaskan ya, teman-teman ya. Masalah utama yang ingin diselesaikan dengan 2 atau 3 kalimat lah ya. Masalahnya apa? Terus didukung dengan apa? Didukung dengan fakta, misal dengan jurnal yang saya baca, misal kayak gitu. Dengan buku yang saya baca, nanti ditulis di esainya teman-teman. Jadi kalau misal kita menyebutkan faktanya, kalau bisa fakta itu relevan. Kayak gitu. Jadi misal kita sebutkan di jurnal ya, kalau bisa 5 tahun ke belakang lah ya teman-teman ya, jangan yang jurnal yang udah tahun lama banget ya. Terus pastikan masalah tersebut itu sesuai dengan bidang studi yang mau diambil sama teman-teman. Oke. Urutannya apa sih? Urutannya ada solusi. Oh, ini lanjutannya ya.
Ada solusi, terus mata kuliah, dan impian dan perannya teman-teman. Jadi setelah teman-teman membubuhkan masalah, yuk pastinya harus ada solusinya ya. Solusinya dari teman-teman, impiannya apa. Jadi dari solusi ini teman-teman membuktikan bahwa dari sini aku ingin membuktikan bahwa saya ini bisa meminimalisasi misal permasalahan tentang perundungan dengan cara apa, dengan cara saya lanjut kuliah, kemudian mendapatkan mata kuliah yang sesuai dengan impian saya, kemudian bisa mempraktekannya di dunia setelah perkuliahan seperti itu teman-teman ya. Nah, ini mata kuliah termasuk ya. Terus impiannya apa? Impiannya saya ingin misal mendirikan sanggar, mendirikan sekolah gitu ya. Itu contoh kecilnya, teman-teman ya. Lanjut. Gimana sih caranya menemukan topik esai? Aduh, susah ini teman-teman ya. Susah apa gampang ya? Gampang. Pokoknya kita cerita tentang apa yang pernah kita lakukan aja teman-teman ya di esai ini. Nanti Kak Idai contohkan ya bagaimana esai kemarin Kak Idai daftar beasiswa pakai esai Kak Idai. Oke. Ini ada cara menemukannya, itu yang pertama, mengidentifikasi isu pribadi dan sosial. Nah, apa sih isu yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita? Misal, sekitar kita tuh ada, misal saat kita mengajar, kita menemukan anak yang melakukan perundungan, seperti itu ya. Nah, itu kan masalah besar ya yang ada di Indonesia, karena dampaknya dari perundungan ini bisa berdampak di Indonesia yang akan datang, teman-teman. Jadi masalah yang sangat warning gitu ya, sangat berbahaya untuk generasi yang akan datang. Kita sebutkan masalahnya, terus kita hubungkan itu dengan rencana masa depan yang ingin teman-teman tunjukkan. Rencananya apa tadi ya teman-teman. Terus tekankan pengalaman dan kekuatanmu, menekan pengalaman, dan dalam esai beasiswa kita penting untuk membangun kredibilitas dan menunjukkan bahwa kamu adalah kandidat yang layak dan berpotensi. Kita yakinkan ya, kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita bisa. Kita yakin, kalau kita yakin pasti pewawancara juga yakin dengan kita ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kenali diri, yakin pada diri sendiri, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, biasanya pengalaman yang unik yang membedakan kamu dengan pelamar yang lain secara kekuatan berupa keterampilan dan prestasi menunjukkan kapasitasmu untuk berhasil memberikan dampak yang positif. Oke. Nih, kalau kamu punya pengalaman untuk menunjukkan aku ini bisa untuk mencapai tujuanku. Seperti itu ya. Dan memberikan dampak positif untuk Indonesia di tahun 2045 misalnya gitu ya teman-teman ya. Lanjut ya. Nanti ada di akun beasiswanya teman-teman, ada kekuatan dan kelebihan. Nah, ketika kita menyebutkan kekuatan dan kelebihan, kita sebutkan juga teman-teman, kekuatan kita apa, tapi yang berdampak untuk masyarakat sekitar. Misalnya ya teman-teman, kita bisa misal Kak Idai pernah mendongeng di sini. Karena dari itu anak-anak bisa memetik ibrah atau pelajaran dari cerita yang Kak Idai sampaikan, seperti itu ya. Itu contoh kelebihannya. Terus ada lagi kelemahan nih. Jadi kalau misal teman-teman menyebutkan kelemahan, jangan sampai teman-teman itu cuma menyebutkan
aku ini pemalas kayak gitu. Tapi teman-teman itu sudah berdamai dengan kelemahan yang teman-teman alami. Misal, saya ini pelupa orangnya, misal kayak gitu ya. Kita sebutkan, karena maka dari itu saya selalu membuat catatan tentang mungkin pelajaran atau apa yang disampaikan dosen. Mungkin kayak gitu ya teman-teman ya. Atau saya membuat catatan, membuat jadwal harian untuk saya, jadwal bulanan, jadwal harian, atau apapun itu. Misal kita pelupa. Seperti itu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya itu pengalaman yang membanggakan. Nah, mungkin kalau pengalaman yang membanggakan bisa juga ketika ikut volunteer atau apa, ikut organisasi, tapi tetap berdampak ya teman-teman ya, dan relevan dengan program studi yang teman-teman akan ambil. Terus kurangnya ini tadi ya sama ya, jadi kayak ketika kita menyebutkan kekurangan diri kita, kita juga membubuhkan solusi, menuliskan solusi untuk itu, seperti itu ya. Terus kesalahan yang pernah dilakukan saat belajar. Nah, kalau misal menyebutkan kesalahan yang pernah dilakukan saat belajar, berarti juga harus menyebutkan sekarang saya sudah berdamai dengan itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus ada tugas di luar lingkup yang tidak seharusnya. Jadi di sini biasanya pewawancara itu melihat ya teman-teman ya. Kira-kira orang ini tuh egois atau enggak ya ketika menghadapi situasi yang tidak seharusnya. Jadi teman-teman sebutkan, teman-teman memberikan solusi dari permasalahan yang teman-teman alami. Ya, misal menghadapi ketika ada wisuda TK, misal kayak gitu, seharusnya ada teman yang dalam divisi apa acara, tapi temannya tidak bisa datang karena ada suatu hal, teman-teman menyikapnya seperti apa, kayak gitu ya, memberikan solusinya seperti apa, itu bisa juga dijadikan pengalaman kayak tugas di luar lingkup yang tidak seharusnya, ini kurang tidak ya. Oke, terus perbedaan kamu dengan peserta yang lain, apa yang kamu mampu berikan untuk Indonesia, seperti itu ya. Terus lanjut. Nah, kalau misal seleksi skolastik, biasanya ya teman-teman ya, lanjut aja ya. Kalau seleksi skolastik ini, kita mengulang materi-materi SMA ya teman-teman ya. Dulu kan pernah belajar tentang aritmatika, terus aljabar, mungkin kayak gitu ya. Nah, kalau yang kemampuan ini seperti sih, seleksi, kalau teman-teman tahu itu seleksi CPNS. Jadi ada tes kemampuan verbal kayak misal sinonim, antonim, terus analogi, terus pemahaman bacaan kayak gitu ya. Kayak ya seleksi CPNS lah, soal-soal CPNS. Terus ada juga kemampuan kuantitatif. Ini biasanya soal-soal matematika. Ada peluang, kombinasi, terus statistika dasar. Biasanya didapatkan di SMA ya teman-teman ya. Mungkin bisa dipelajari. Tapi menurut Kak Ide kalau misal ada tekad, usaha pasti bisa. Pasti bisa. Kak Ide yakin sih. Terus yang selanjutnya itu ada kemampuan penalaran logis dan analitis kayak misal silogisme, terus logika dedukatif, induktif kayak gitu. Terus analisis pola, hubungan antar elemen. Tapi misal teman-teman tidak mau seleksi skolastik, misal ya, teman-teman bisa nih lewat jalur yang dengan LOA, mempunyai LOA. Misal teman-teman sudah mempunyai tujuan universitas, sudah diterima, misal di PIAUD S2 UIN Sunan Kalijaga, seperti itu, udah diterima. Nah, teman-teman bisa melewati satu jalur. Jadi
teman-teman kalau misal sudah diterima di kampus, terus daftar beasiswa, teman-teman tidak tes seleksi skolastik seperti itu. Itu bonusnya ya teman-teman ya. Tapi harus keterima di kampus tujuan ya. Terus lanjut. Tipsnya untuk tahap terakhir yaitu seleksi substansi atau wawancara ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, persiapkan diri dengan memahami esai pendaftaran dari teman-teman. Ketika teman-teman udah mengupload esainya, kalau bisa itu teman-teman tahu alur dari esainya teman-teman, benang merahnya apa sih. Jelaskan kepada pewawancara, yakinkan pewawancara kalau kita ini layak sebagai penerima beasiswa seperti itu ya teman-teman. Kemudian latihan sih teman-teman. Kemarin Kak Ide sempat latihan berkali-kali teman-teman sama teman-teman yang udah terima di beasiswa LPDP sebelumnya di jurusan lain. Pokoknya gimana sih sarannya dari Mas atau Mbak yang udah diterima sekarang, mungkin kayak gitu ya. Pokoknya jangan malu bertanya teman-teman. Harus semangat dan juga jangan malu bertanya. Nah, itu kuncinya ya, teman-teman ya. Terus perbanyak membaca isu nasional dan internasional. Misal ada jurnal nih tentang perundungan, kita baca. Kalau misal tema kita tentang perundungan, kita baca jurnalnya dulu. Oh, perundungan itu gini, kita pahami. Permasalahan yang kita mau angkat itu apa. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, sudah ya. Oke, sekarang Kak Ide mau menunjukkan esainya Kak Ide. Oke. Oh, ini ada tambahan ya teman-teman. Tambahan sedikit. Nih, tips beasiswa LPDP wawancara. Wawancara LPDP lah ya. Biasanya itu penguji itu mencari kebersinambungan antara pengalaman, pencapaian, dan jurusan pilihan dari kamu sendiri. Pencapaian segudang tapi nggak relevan dengan jurusan. Nah, itu biasa jadi kayak bumerang buat kita sendiri nanti pas wawancara ya teman-teman. Kalau bisa, pencapaiannya sesuai dengan jurusan yang teman-teman mau ambil. Nah, contohnya ini. Caranya apa, teman-teman? Caranya kita temukan benang merah, terus kaitkan dengan tujuan studi yang teman-teman ambil, terus kaitkan juga dengan aspek dari pencapaian teman-teman sudah lakukan. Contohnya, menang lomba debat, terus keterampilan riset, komunikasi, terus dikaitkan dengan jurusan hukum, seperti itu ya. Juara coding, terus dikaitkan dengan analisis dan problem solving, terus relevan buat data science, gitu ya. Yang terpenting jangan cuma sebut pencapaian, tapi jelaskan kaitannya. Yang ini ya, yang perlu dicatat. Yang terpenting jangan cuma sebut pencapaian, tapi jelaskan kaitannya dengan jurusan teman-teman, dengan masalah teman-teman mungkin ya, dengan solusi yang teman-teman akan berikan, kayak gitu. Terus bisa juga pakai metode STAR, teman-teman. Misal ada masalah nih, terus ada peran dan tanggung jawab kamu, terus actionnya apa? Apa yang kamu lakukan buat mencapainya? Terus hasilnya yang dicapai apa? Seperti itu ya. Terus contohnya seperti apa Kak Idai? Banyak siswa di daerahku yang kesulitan mengakses beasiswa misalnya gitu ya. Aku ingin meningkatkan literasi yang teks. Ini meningkatkan literasi beasiswa di komunitasku seperti itu. Terus membuat program mentorship dan webinar beasiswa. Terus ternyata hasilnya itu apa? 100 siswa berhasil daftar dan 20 siswa lolos. Nah, ini hasilnya. Kayak gitu ya. Rahasianya apa sih Kak Idai? Kayak gitu. Pastikan jawabannya itu linear, selaras dengan visi misi dari LPDP.
Mulai dengan pertama masalah yang nyata yang perlu diselesaikan apa. Terus tunjukkan kenapa bidang studi pilihanmu ini relevan dengan solusi yang kamu tampilkan seperti itu ya. Hubungkan dengan program prioritas pemerintah. Ini tadi misal ada program ya dari pemerintah ingin mendukung itu dari solusi kita kayak gitu. Bisa juga untuk bahan esai ya teman-teman ya. Bukan sekedar ambisi pribadi, tapi kontribusi untuk bangsa. Oke, ini Kak Ida bold ya. Nanti Kak Ida share ini. Nah ini, kerangkanya bisa yang pertama hook, itu suatu Maaf, yang... Kak Idai. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ini share Oh, nggak screen. kelihatan. Oke, Kak Ida besarin ya. Aduh. Kelihatan nggak teman-teman? Belum, Kak. Nih, udah? Udah kelihatan? Belum muncul. Belum muncul. Share-nya anu ya, share screen-nya mati ya, Dek? Nggak mati, Mbak. Masih. Cuma nggak ini. Nggak jelas ya? Belum muncul yang Mbak Idai share screen. Ini yang tadi, yang PPT. Oke, oke. Ini udah? Udah belum, Dek? Belum, Mbak. Benar-benar. Oke, benar-benar. Bentar ya. Oke, sudah? Sudah? Sudah. Oke. Lanjut ya. Oke, kerangkanya apa sih, teman-teman? Kerangkanya ada sesuatu yang paling menarik bagimu, bisa berupa moto, visi misi, terus kultur quote, terus pengalaman atau apapun itu yang bisa mengantarkan antusiasme dan interest di bidang yang kamu tekuni sekarang. Terus pas experience-nya, apa pengalamanmu, apa peran kamu, apa manfaat yang kamu rasakan, terus apa yang orang lain dan masyarakat ini dapatkan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terus ada yang akan datang, present problemnya, dimulai dari apa masalah yang kamu angkat, terus kenapa masalah ini penting untuk diselesaikan, apa dampaknya untuk jika tidak diselesaikan. Nah, sampaikan kamu ingin berkontribusi untuk mengatasi masalah itu dengan cara apa, misal kayak gitu. Tetapi kamu belum punya skill ABC, jadi kamu harus melanjutkan kuliah seperti itu ya. Pentingnya kamu melanjutkan kuliah seperti itu. Sampaikan adanya skill di bidang X dan ini bisa menjadi latar belakang kamu perlu S2 atau S3. Terus kemudian ada ketika kamu melanjutkan S2 kamu mau apa? Apakah dengan studi S3 kampus kamu bisa menunjang kamu dalam menyelesaikan masalah yang kamu angkat seperti itu ya. Mengambil pilihan kampus itu contoh bisa karena mata kuliah Y, komunitas A,
atau program X misalnya gitu ya. Apa mata kuliahnya, komunitasnya apa dikaitkan dengan esai yang kamu tulis. Nah, ini biasanya nanti ditanyakan di seleksi wawancara ya teman-teman. Terus rencana ke depan kamu apa sih? Kayak gitu. Mungkin mau jadi dosen atau apapun itu ya. Terus penutup. Oke, ini cuma sedikit sih teman-teman. Oke, Kak Ide share lagi yang PPT-nya. Itu ya teman-teman, ada yang ditanyakan? Mungkin. Baik, berarti ini ke sesi tanya jawab ya, Mbak. Boleh. Wah, keren sekali ya pemaparannya dari Mbak Ida ya. Baik, kemudian memasuki sesi tanya jawab. Ini siapa dulu yang mau bertanya? Ya udah saya dulu ya, Mbak. Saya kepo banget soalnya. Mbak Ida izin bertanya, Iya. berapa kali kita mendapatkan kesempatan untuk ikut LPDP ini? Kemudian, bentar, wawancaranya itu wawancara esai sama seleksi apakah sama dan itu offline atau online? Gitu. Oke. Langsung Terus dijawab atau pertanyaannya gimana nih? iya mau kita tampung atau langsung dijawab, Mbak Apa Idai? langsung dijawab aja ya? Biar enak. Boleh. Nanti kita nunggu teman-teman ya, siapkan pertanyaan terbaik kalian ya. Oke. Oke, langsung saja Mbak Idai. Yang pertama tadi berapa kali kita bisa ikut seleksi ya? Kesempatan Sebenarnya untuk ikut LPDP. sebenarnya semua kalau misal kita memenuhi persyaratan berkali-kali pun bisa kita. Jadi tidak ada batasan ya, kecuali umur karena ada batasan syarat usia ya beasiswa LPDP itu usia 45 kalau nggak salah ya. Nanti bisa dilihat di bukletnya. Terus apalagi ya tadi? Sama wawancara esai sama seleksi itu sama atau beda? Oh, Dan dilaksanakan offline atau online? kalau wawancara yang pertama ya, esai itu ditulis, dibubuhkan, diupload ya teman-teman di seleksi. Saya bentar tak tunjukkan ya. Nah, di seleksi administrasi. Jadi pertama teman-teman itu bikin akunnya dulu di link ini, bikin akun, kemudian bikin esainya juga diupload di seleksi administrasi ini. Nah, seleksi administrasi ini kalau misal teman-teman lolos, nanti teman-teman menuju ke tahap 2 ini, seleksi skolastik. Nah, misal seleksi skolastik lolos, nanti teman-teman menuju ke seleksi substansi. Jadi kalau misal teman-teman di seleksi substansi ini, pewawancara itu bakal melihat lagi nih, profil teman-teman di seleksi administrasi. Nih, di sini. Jadi apa keseharian teman-teman, terus apa yang dilakukan teman-teman sebelum mendaftar, terus apa impian teman-teman tuh dilihat di esainya teman-teman yang diupload di seleksi administrasi. Dan bakalan ditanyakan nih di seleksi substansi. Di sini di seleksi substansi ini bakalan ada 3 pewawancara ya teman-teman ya. Dari yang pertama dari LPDP-nya, pihak LPDP-nya, yang kedua dari psikolog yang akan melihat teman-teman gerak-geriknya teman-teman ketika Zoom, ketika teman-teman menghadapi wawancara, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya itu dari satunya dari LPDP, terus psikolog,
Satunya dari bidang studi, orang yang ahli dalam bidang studi kita. Seperti itu. Terus wawancaranya semua online, teman-teman ya. Tapi sekarang kalau yang dulu pas Kak Ida itu seleksi skolastik ini nggak ada tryout-nya. Kalau sekarang ada tryout-nya, jadi kayak buat ngecek akunnya teman-teman itu loh, akun kan nanti kan pakai aplikasi tes skolastik gitu kan, buat ngecek bisa nggak digunakan seperti itu. Kalau sekarang ada itu. Kalau yang pas zamannya Kak Ida itu belum ada. Terus ada lagi pertanyaan? Saya ingin bertanya, Hmm? yang tes skolastik itu kan ada kayak tes TPA gitu ya kayaknya. Ada matematika, terus dan lain-lain itu loh. Nah, itu gimana ya Kak caranya biar, maksudnya adakah rekomendasi soal-soal yang bisa kita pelajari gitu? Oke. Bisa nanti chat Kak Ide aja, nanti tak kasih linknya ya. Biasanya Kak Ide itu belajar di sana. Nanti kalau misal teman-teman berminat untuk mendaftar, terus sampai ke seleksi skolastik mungkin kayak gitu mau mempersiapkan dari sekarang, nanti bisa teman-teman minta link ke Kak Ide, ada soal-soal skolastik juga yang biasanya keluar di seleksi LPDP seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Kak. Oke, nanti chat Kak Ide aja ya. Siap. Saya izin bertanya lagi. Boleh. Kalau boleh tahu, Kak Ida itu fresh graduate nggak pas daftar LPDP ini, Kak? Atau sempat berhenti dulu baru daftar, atau selesai wisuda langsung daftar gitu? Kalau Kak Ide sendiri, sebenarnya Kak Ide kan gagal satu kali ya teman-teman ya. Jadi setelah Kak Ide wisuda itu, setelah Kak Ide sidang itu, Kak Ide ngajar di lembaga di Yogyakarta. Jadi ngajar dulu, terus ada pembukaan pendaftaran nih. Terus Kak Ide daftar tuh, tapi masih kayak mungkin persiapannya belum maksimal dan belum tahu benar ya, kayak masih kayak apa sih beasiswa LPDP itu, karena pas Kak Ida daftar tuh belum ada dari mungkin alumni dari PAUD yang bisa ditanyain tentang beasiswa LPDP. Jadi Kak Ida cari tahu kan, cari tahu terus tanya-tanya sama teman-teman dari jurusan lain yang keterima beasiswa LPDP kayak gitu. Terus Kak Ida tanya, gimana sih tahapan pendaftarannya? Karena Kak Ida itu punya tekad banget ya, kayak punya impian mungkin ya, impian untuk lanjut studi S2, tapi mungkin ada keterbatasan lain-lain mungkin kayak gitu ya. Terus Kak Ida dikasih info sama temennya Kak Ida, terus dikasih link tadi, link yang Kak Ida kasih di PPT tadi ya teman-teman. Terus Kak Ida klik, terus Kak Ida lihat persyaratannya, Kak Ida baca bukletnya, oh ini ya ternyata persyaratannya ini. Sambil Kak Ida cari teman lagi buat tanya-tanya informasi tentang itu. Nih, sambil nyambi ngajar, Kak Ida daftar beasiswa. Ternyata karena Kak Ida belum banyak persiapan mungkin kayak gitu. Sebenarnya tricky aja sih, kalau misal kita berusaha dengan sungguh-sungguh pasti bisa kayak gitu loh. Kak Ida yakin bisa. Terus akhirnya setelah gagal satu kali, terus Kak Ida memutuskan untuk daftar lagi di batch selanjutnya, karena LPDP ini kan dalam satu tahun itu 2 kali pembukaan pendaftaran teman-teman. Jadi kesempatan teman-teman setiap tahun tuh ada. Terus Kak Ida daftar di batch 2, ternyata karena di batch 2 ini
Kak Ida udah belajar ya dari batch 1 ini persiapan Kak Ida kurang. Jadi di batch 2 ini Kak Ida mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Terus akhirnya berhasil menerima beasiswa LPDP sekarang. Ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya Mbak, Kak Ida, saya termasuk orang yang tertarik dengan beasiswa LPDP. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, misalkan kita mengambil beasiswa LPDP itu, Kak, apakah jurusan yang kita ambil itu harus linear atau boleh berbeda? Yang kedua itu, semisal kita pas wawancara itu kita ngambil jurusan, misalkan mengambil jurusan PIAUD atau apa gitu, tapi pas kita keterima di kampus itu tidak sesuai dengan jurusan yang kita wawancarai pas wawancara. Nah, itu bagaimana tindakannya atau lanjutannya kayak gitu. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi, misal teman-teman mau kuliah nih. Teman-teman pikirkan dulu tujuannya teman-temanku kuliah itu untuk apa. Misal teman-teman mau jadi praktisi, berarti mungkin bisa ya ambil jurusan yang nggak linear. Kalau misal mau jadi akademisi, mungkin bisa ambil yang linear kayak gitu ya. Pasti teman-teman udah tahu ya. Jadi kuncinya itu ada di 2 seleksi ya teman-teman menurut Kak Ida. Yang pertama seleksi administrasi, dari kita upload profil diri dan esai. Yang kedua berkesinambungan nih sama seleksi terakhir, yaitu seleksi wawancara. Jadi kalau kita mau ambil jurusan yang berbeda, berarti pengalaman kita tuh harus relevan dengan jurusan yang teman-teman ambil. Misal teman-teman pernah kerja di mungkin lembaga psikologi, mungkin kayak gitu, jadi asisten atau apa. Terus teman-teman mau ambil psikolog, ya. Jadi teman-teman harus punya pengalaman sebelumnya yang berkaitan dengan jurusan yang teman-teman bakalan ambil di S2 nanti, kayak gitu. S2 atau S3 nanti, gitu teman-teman. Jadi kayak berkaitan aja. Terus teman-teman kalau misal buat esai, itu kalau bisa menunjukkan bahwa aku ini layak untuk menerima beasiswa ini dengan jurusan ini, dan menekankan bahwa ada mata kuliah di situ yang harus aku ambil untuk mengatasi masalah yang ada di esaiku. Kayak gitu ya teman-teman. Seperti yang Kak Ida jelaskan tadi ya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin masih kurang jelas? Makasih Mbak sebelumnya. Kalau misalkan kan itu Mbak, kalau daftar S2 itu ada 2 pilihan jurusan kan Mbak. Nah, itu misalkan kita pakainya mengambil 2 jurusan dan yang keterima aku darulah ke jurusan lain itu, nah Mbak, apakah ada laporan atau kita harus mencari kampus lain yang sesuai dengan jurusan kita pas wawancara itu? Nanti kan setelah wawancara itu ada pengumuman substansi kan. Nah, di pengumuman substansi itu di akunnya teman-teman bakalan otomatis, misal pewawancara milih ada teman-teman milih 2 jurusan nih. Misal PIAUD, psikologi, kayak gitu ya teman-teman ya. Ternyata yang kecentang dari LPDP itu yang pendidikan anusia dini. Berarti teman-teman harus pilih yang pendidikan anusia dini, kayak gitu. Misal kecentang dua-duanya, teman-teman bisa daftar dua-duanya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ada kayak verifikasi dari pihak LPDP-nya di akun kita. Nanti kan ada 3 pilihan yang bakalan kita ambil ya. Teman-teman mau di kampus mana, jurusannya apa, bisa teman-teman sesuaikan dengan isi esai yang teman-teman tulis. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada teman-teman yang mau bertanya? Kak, saya izin bertanya lagi. Kan biasanya pihak LPDP itu kan
bertanya tentang kontribusi apa yang bakal kita berikan ke masyarakat. Nah, sebenarnya kalau misal nanti kita udah selesai nih, sudah selesai wisuda, sudah selesai gitu sekolahnya, apakah nanti kita juga kayak ibaratnya ditagih gitu loh sama pihak LPDP-nya itu ada nggak Kak kayak gitu? Kayak mana kontribusimu kayak gitu, ada nggak ya? Hmm. Jadi kalau masa ini ya teman-teman, sebenarnya tergantung dari diri kita. Kalau kita udah berkontribusi punya apa namanya punya tekad yang kuat ya untuk mewujudkan itu. Nah itu tujuan kita. Jadi kalau bisa meskipun meskipun ya teman-teman dari pihak LPDP tidak menuntut itu, tapi sebaiknya kita usahakan untuk merealisasikan karena kembali lagi ke tujuan dari LPDP sendiri yaitu memajukan Indonesia generasi yang akan datang. Masa teman-teman sendiri nggak mau sih apa namanya bisa memberikan lebih untuk orang lain mungkin generasi penerus kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai awarde LPDP harus pastikan apa yang kita tulis, apa yang komitmen yang kita akan lakukan seperti itu, teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak. Sudah? Apakah sudah pertanyaannya? Ada lagi pertanyaan? Baik, kita cukupkan aja, Kak, Mbak. Oke. Nah, keren sekali ya untuk beasiswa LPDP ini. Ayo teman-teman, teguhkan niat dan semangatnya ya.